ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Terakhir, 3 hal yang ikut menyertai mayat. Ketika kelak kita mati, maka yang akan ikut kita ke kuburan adalah 3. 1, amal kita tentunya. Yang kedua, keluarga kita. Nanti anak kita, istri kita, adik kita, kakak kita, keluarga kita akan ikut mengantar kita ke kubur sebelum kita dikubur. Yang ketiga, harta. Mobil kita akan ikut ke kuburan. Yang punya Alphard, yang punya Mercy, yang punya mobil mewah, ikut. Tapi sayang, yang 2 pulang lagi. Harta kita akan pulang lagi. Tidak akan terus menemani kita di kuburan. Begitu pula anak, istri, suami, ayah, ibu, adik, kakak, tetangga, teman, semuanya pulang. Tidak ada yang mau menemani kita. Yang menemani kita sampai terus hari kiamat cuman amal kita. Maka bodoh kita kalau selama ini kita perhatian betul terhadap harta kita, perhatian betul terhadap keluarga kita. Sakit dikit kita bawa ke rumah sakit. Mobil kita lecet dikit, kita lap, kita poles. Rumah kita jelek dikit, kita perbaiki. Tapi kita amal buruk kita biarkan. Kita subuh kesiangan terus, setiap hari kesiangan, gak ada niat untuk gimana supaya tidak kesiangan. Gimana supaya bisa bangun malam, qiyamul lail. Gimana supaya memperbanyak baca Al-Quran, datang majelis ilmu. Ya, ini bodoh. Justru itulah yang akan menemani kita. Yang 2 tadi yang sangat kita perhatikan, justru nggak mau menemani kita, akan pulang. Ya, saya kira ini sudah kemarin. Kita lanjut 105. Atau hadis ke-11 dari bab Al-Mujahadah. An Ibni Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini dari Ibnu Mas'ud, di mana Nabi bersabda, al-jannatu aqrabu ila ahadikum. Surga itu lebih dekat kepada kalian min syiraki na'lihi, daripada tali sendalmu sendiri. Tali sendal tentu dekat sekali dengan kita, nempel. Tapi surga lebih dekat lagi. Gimana tidak? Ya. Ambil contoh misalnya seorang istri yang membahagiakan suami. Seorang istri yang taat kepada suami. Apa iming-imingnya? Surga.
Sholat 5 waktu, apa iming-imingnya? Surga. Sodako, apa iming-imingnya? Surga, surga, surga. Maka surga itu dekat sekali dengan kita. Lebih dekat dari tali sendal kita. Ya. Bagaimana neraka? Bagaimana neraka? Sama. Kalau surga itu dekat sekali dengan kita, neraka pun demikian. Sama-sama dekatnya. Lebih dekat neraka itu dengan kita daripada tali sendal kita. Nggak usah ngapa-ngapain dah. Bangun tidur nggak ngapa-ngapain. Ya neraka. Jam 12 siang nggak ngapa-ngapain. Ya neraka. Nanti jam 3:15, 3:20 nggak ngapa-ngapain, maksudnya nggak sholat, ya neraka. Maka masuk surga mudah, masuk neraka mudah. Tinggal kita pilih yang mana. Ya. Maka untuk masuk surga tidak harus jenius, umlah, ahli ini, ahli itu, badannya kuat, bisa mengangkat 1 kintal lebih misalnya. Atau harus tampan, harus cantik, atau harus kaya raya, enggak. Orang lemah, orang miskin, orang bodoh bisa masuk surga karena dekat. Dekat sekali. Maka siapa yang ingin masuk surga, jangan putus asa. Mau bodoh, mau miskin, mau lemah, bisa dengan cara masing-masing. Maksudnya yang kaya ya tentu dengan kekayaannya sodako, yang miskin ya nggak bisa sodako. Dengan cara bersabar. Intinya untuk masuk surga jangan pernah putus asa. Adapun antum putus asa jadi dokter misalnya, saya mah nggak mungkin lah. Orang fisika saya, biologi saya, matematika saya jarang tidak merah. Ya, putus asa saya, nggak. Ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa karena untuk jadi dokter ya minimal matematikanya, biologinya harus sekian. 8 misalnya. Kan nggak semua orang bisa. Apalagi jadi insinyur, apalagi jadi menteri, apalagi jadi pejabat tinggi, kita putus asa, bolehkah? Ya boleh sekali. Sangat boleh sekali. Karena memang harus cerdas, harus pinter, harus kuat, harus ini, harus itu, harus bisa bayar sekolah. Itu untuk dunia. Tapi untuk surga tidak. Jangan pernah berputus asa. Mudah. Sangat mudah. Begitu pula neraka. Ya. Berapa banyak saudara-saudara kita yang kaya raya tapi masuk neraka. Padahal dengan kekayaannya itu mestinya dia bisa selamat dari neraka. Bangun masjid, bangun pesantren, menyantuni fakir miskin, memberi bantuan kepada fakir miskin yang kelaparan. Dengan hartanya nggak dipakai. Bahkan bayar zakat aja tidak mau. Neraka. Ya. Jadi jangan pernah menyalahkan Allah. Fala talumanna illa nafsa. Jangan salahkan Allah, jangan celah Allah, jangan celah siapapun kecuali dirimu sendiri. Maka nanti orang di neraka itu tidak menyalahkan diri sendiri. Nggak ada yang coba dulu aku lahir dari ayah ibu yang muslim. Coba dulu aku lahir di lingkungan yang islami. Coba dulu aku enggak. Ya. Dia tidak akan menyalahkan siapa-siapa. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Ini karena kemaksiatan saya,
ini karena kekerasan hati saya, ini karena kebodohan saya, itu orang yang masuk neraka. Ya. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari. Ada 3 fawaid. Yang pertama, at-ta'atu muwassilatun ilal jannah wal ma'siyatu muqarribatun ilan nar. Ketaatan itu akan menyampaikan seseorang ke dalam surga. Maka bukan nasab, bukan harta, bukan kepintaran, bukan keahlian, enggak ada. Mau anak ulama, anak kiai, bahkan anak nabi, tapi dia tidak taat kepada Allah, ayah nabi, ayah seorang nabi, dia tidak taat kepada Allah, malah bermaksiat, malah kafir, ya neraka. Jangan pernah membanggakan keturunan. Ya. Hari ini ada saudara-saudara kita yang membanggakan keturunan. Kami cucu Nabi, kami zuriyah Nabi, kami keturunan Nabi, ini nasabnya. Seandainya betul, terus kenapa? Ya. Betul, silsilahnya betul, cucu Nabi yang terus kenapa? Terus kenapa? Ya. Emang kalau cucu Nabi dijamin surga? Dijamin benar? Ya. Mana dalil? Ya apalagi cuman cucu cicit yang kesekian. Ini anak langsung. Anak langsung seorang nabi kekal di neraka selama-lamanya. Siapa? Kan'an. Kan'an langsung anaknya. Ya apa bedanya Rasulullah dengan Nabi Nuh? Sama-sama nabi, sama-sama rasul. Kalau keturunan Nabi Nuh ada yang kafir, apakah ada kelainan? Adapun keturunanku beda. Kalau Nabi bersabda seperti itu, ya tentu kita sami'na wa ata'na. Mana? Mana? Pernahkah Nabi bersabda seperti itu? Enggak mungkin keturunanku sesat, enggak mungkin anak cucuku masuk neraka. Mana? Kalau ada sami'na wa ata'na. Hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Ya, sementara sudah ada contoh. Bahwa kita disuruh mencintai ahlul bait, iya saya kira nggak usah disuruh lah ya. Siapa sih yang nggak cinta kepada istri-istri Nabi, yang nggak cinta kepada anak-anak Nabi, yang tidak cinta kepada Hasan, Husain, Fatimah? Saya kira nggak ada. Nggak usah diajarin kaum muslimin cinta kepada keluarga Nabi, anak Nabi, cucu Nabi, cicit Nabi. Nggak ada yang benci orang-orang munafik, orang-orang kafir. Ya. Dan mencintai anak cucu Nabi tidak dengan membenci Abu Bakar, Umar, Utsman yang bukan ahlul bait. Itu cintanya Rafidah. Rafidah iya. Rafidah teriak-teriak mencintai Hasan, Husain, keturunan Nabi, tapi dengan cara membenci Abu Bakar, Umar yang bukan ahlul bait. Tentu ini salah, ini batil. Bahkan kecintaan mereka kepada Hasan, Husain gulu. Gulu, antum tahu yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa kekal di neraka apa? Al-ghuluwu fis shalihin. Berbuat gulu, keterlaluan, melampaui batas, mencintai, menghormati, melampaui batas, apa istilahnya? Mengkultuskan. Itu yang menyebabkan umat-umat terdahulu binasa dan kekal di neraka. Jadi menyembah. Ya, sampai hari ini. Kalau kita kan mengucapkan apa? Labbaik Allah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allah. Kami sambut panggilanmu ya Allah. Kalau Rafidah bilang labbaika ya Husain. Allahnya diganti Husain. Labbaika ya Husain, labbaika ya Husain. Kami sambut panggilanmu wahai Husain. Ini luar biasa. Masa Allah diganti Husain, Allah diganti Rasulullah aja boleh nggak? Nggak boleh. Ya, Masya Allah wa sya'a Muhammad. Ini ya tingkatannya jauh lebih rendah dari labbaika ya Husain. Nabi marah.
Nabi nggak terima. Masya Allah wa sya'a Muhammad. Kata Nabi, Masya Allah saja. Kul Masya Allah. Jangan Masya Allah wa sya'a Muhammad. Jangan sandingkan namaku dengan nama Allah untuk yang merupakan hak Allah. Semuanya terserah Allah, bukan terserah Rasulullah. Enggak ada jagat raya alam semesta, kehidupan di muka bumi terjadi terserah Rasulullah, enggak ada. Ya kalau terserah Rasulullah, Abu Thalib, Abu Jahal, Abu Lahab masuk Islam semua dong. Kafir Quraisy masuk surga semua kalau terserah Rasulullah. Keinginan beliau, seluruh umat beliau masuk surga semua. Enggak terjadi. Ya. Ini dia. Jangan pernah mengandalkan nasab, keturunan, bahkan tempat, mentang-mentang lahir di Madinah, mentang-mentang lahir di Mekah, maka aman. Enggak. Walaupun tetanggaan dengan Masjid Nabawi, dengan Masjidil Haram, tapi tidak beramal, tidak taat, tidak sholat berjamaah, ya terancam neraka. Ya. Wal maksiyatu muqarribatun ilan nar, dan maksiat itu pasti mendekatkan seseorang ke neraka. Makin bermaksiat makin dekat, makin bermaksiat makin dekat. Makin bermaksiat makin dekat terus, maka ada riwayat, ada seseorang yang jarak antara dia dengan neraka tinggal sejengkal. Ada. Karena maksiat terus. Dia berzina, minum khamar, berjudi, berbohong, jarang sholat, dan seterusnya. Makin dekat, makin dekat, makin dekat, makin dekat, tinggal sejengkal. Ya, tentu hanya Allah yang tahu siapa orang ini. Tapi karena catatan telah mendahului di Lauh Mahfud bahwa Allah telah menulis bahwa si fulan ini masuk surga, maka sehari atau sejam atau mungkin semenit sebelum dia mati, dia bertaubat. Mohon ampun kepada Allah dengan taubatan nasuha, dan Allah mengampuni, dan akhirnya masuk surga. Betul-betul surga dan neraka rahasia Allah, wewenang Allah. Jibril nggak ikut-ikutan, Rasulullah nggak ikut-ikutan, apalagi sekedar ulama, kiai, haji. Malaikat termulia yaitu Jibril, manusia termulia yaitu Rasulullah, tidak bisa ikut-ikutan menentukan si A masuk surga, si A masuk neraka. Betul-betul hak Allah. Dan ini banyak contoh ya. Salah satu contoh, orang yang kafir seumur hidup. Kafir seumur hidup. Tiba-tiba ketika Rasulullah menjelang jihad, sedang jihad, berperang, dia datang ke Rasulullah. Ya Rasul, aku perang dulu membela Islam, apa masuk Islam dulu? Kata Nabi, masuk Islam dulu. Berarti selama ini kan dia kafir. Masuk Islam dulu. Dia masuk Islam, baca syahadat. Setelah baca syahadat, dia ikut berperang, jihad, membela agama Islam. Enggak lama dia mati. Kata Nabi, amal sedikit, balasannya surga. Ya cuman syahadat. Berarti dohirnya belum pernah sholat, belum pernah saum, belum pernah zakat, haji. Cuman baca syahadat, habis itu mati. Mati dalam keadaan jihad, ya itu kan asbab saja, memang sudah ajalnya ya. Seandainya dia tidak ikut jihad, mati enggak detik itu? Ya pasti mati. Ajal itu tidak bisa maju, tidak bisa mundur. Maka kanker, gula, tabrakan, kebanjiran, kebakaran, tenggelam, dibunuh, itu cuman lantaran. Cuman asbab. Intinya hari itu, detik itu dia harus mati. Sudah ada catatan di Lauh Mahfud, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Tidak mungkin maju, tidak mungkin mundur sedetik pun. Itu contoh ya. Ada lagi contoh di mana orang sholat, saum, zakat, haji, baca Al-Quran, sedekah, makin dekat dengan surga, makin dekat dengan surga, makin dekat dengan surga, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal sejengkal. Tapi karena catatan telah mendahului bahwa dia harus masuk neraka, maka di akhir hayat dia melakukan amalan ahlun nar, murtad misalnya ya, lalu akhirnya masuk neraka. Ini betul-betul membuat kita tidak boleh merasa aman. Maka kita harus memohon, merengek, berdoa, meminta kepada Allah, selamatkan ya Allah. Beri petunjuk ya Allah. Tolonglah ya Allah. Jangan pernah merasa aman. Puluhan tahun saya sholat berjamaah ke masjid. Masa iya sih Allah tega? Ya, nggak tega gimana? Anaknya Nabi Nuh saja Allah tega. Bapaknya Nabi Ibrahim aja Allah tega. Istrinya Nabi Lut aja Allah tega, apalagi kita. Jangan kita tidak merasa takut, kita harus takut. Jangan-jangan hidayah yang telah Allah berikan kepada kita selama ini dicabut kembali oleh Allah, dan itu mudah bagi Allah. Yang kedua, at-ta'atu wal ma'siyatu qad takunu fi aisyaril asya'. Ketaatan dan maksiat itu kadang berada di hal-hal yang kecil, dan itu yang menyebabkan dia masuk surga atau neraka. Ya bayangkan, zina ratusan kali, mungkin ribuan kali, orang pelacur, akhirnya diampuni oleh Allah, masuk surga, jelas tidak masuk neraka. Masuk surga dia, hanya gara-gara memberi minum seekor anjing. Ya. Oleh karena itu jangan pernah meremehkan kebaikan, walaupun imatatul adha anit thariq. Sekedar menyingkirkan duri paku payung yang ada di jalan kita singkirkan. Jangan mengatakan kecil itu mah dibanding dengan sholat saya, saum saya, baca Al-Quran saya, sedekah saya. Sekecil apapun kalau kita bisa lakukan. Siapa tahu yang kecil itu justru yang diterima oleh Allah, sementara yang besar-besar tidak diterima oleh Allah. Kan terserah Allah. Begitu pula keburukan. Alah, dosa kecil. Cuman boncengan doang. Ya. Cuman dua-duaan doang. Itu pun nggak sampai sejam. Cuman jangan. Ketika kita yakin itu dosa maksiat, jauhi. Jangan melihat ini kecil, ini kecil, ini kecil. Kecuali kalau kita harus milih. Tidak boleh tidak, kita harus milih. Pilihlah yang kecil. Kan bisa saja dalam keadaan tertentu kita tidak bisa menghindar. Kita harus lakukan maksiat itu. Ya. Karena ada sesuatu. Ya, ada istilah darurat kan? Hal-hal yang darurat membolehkan apa yang tadinya tidak boleh. Ad-daruratu tubihul mahdurat. Kalau betul-betul darurat, antum boleh makan daging babi. Antum boleh boncengan tadi. Betul-betul darurat ya. Kalau tidak diboncengkan, dia akan semakin parah, berdarah-darah. Terpaksa kita boncengkan ke rumah sakit untuk diobati. Dan seterusnya, dan seterusnya. Yang terakhir, tahsilul jannati sahlun idza sahal qasdu. Untuk menghasilkan surga, masuk surga itu mudah. Maka enggak ada
Anda akan masuk surga kalau Anda harus berdarah-darah, harus terengah-engah, gitu ya. Harus basah kuyup dulu, enggak. Justru Allah tidak suka kita beribadah kepada Allah, sholat misalnya dengan terengah-engah, dengan basah kuyup, dengan berdarah-darah. Allah enggak suka. Allah senang kita menyembah Allah, sholat nyaman, tenang, enak. Bahkan sekedar lapar sementara makanan sudah dihidangkan. Kita lapar, makanan sudah dihidangkan, tiba-tiba qomat. Kita ke masjid untuk sholat berjamaah, apa makan? Jawabnya, makan. Kata siapa? Kata Allah dan Rasulnya. Justru kalau kita tinggalkan makanan yang sudah tersaji itu, padahal kita lapar, malah milih sholat, berarti kita menyalahi sunnah. Ya Allah dan Rasulnya nggak suka. Ya, ini luar biasa. Allah Maha Tahu. Hujan, ya nggak usah ke masjid. Nggak ada sunahnya nyari-nyari payung. Ya, hujan udah sekali-sekali berjamaah di rumah. Allah tidak suka kita sholat menyembah Allah dengan keadaan seperti tadi. Berdarah-darah, terengah-engah, basah kuyup. Ada kisah Abu Bakrah. Ini Abu Bakrah belum tahu ya, bukan Abu Bakar, Abu Bakrah. Oh, dia lari menuju ke saf, takut ketinggalan. Maka dalam sholat itu dia terengah-engah. Ya, selesai sholat, Nabi mengatakan, Zadakallahu hirsan walata'u. Wahai Abu Bakrah, semoga Allah menambahkan semangatmu dalam kebaikan, tapi jangan diulang. Jangan diulang. Lain kali kalau engkau menuju saf, kok imam sudah mau ruku atau sudah ruku, jangan lari. Jangan lari, jalan saja. Yang dapat alhamdulillah, yang enggak dapat tambah lagi 1 rakaat atau 2 rakaat. Maka haram bagi kita menuju sholat berjamaah dengan berlari. Jalan cepat boleh, yang tidak boleh adalah berlari. Ya, ya itu saja. Ada pertanyaan, silakan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Justru itu ya, Allah sangat kalau manusia itu dermawan. Allah, kedermawanan Allah ini tidak tertandingi. Bayangkan sekedar istighfar, sekedar, ya apa sih yang kita lakukan selama ini? Apakah ada yang menyebabkan kita sakit, kita menjadi mudarat? Enggak, ya sholat seperti itu. Ya. Tidak makan babi, tidak minum khamar, kan justru itu bagus bagi kesehatan. Dibalas dengan surga. Yang luasnya seluas langit dan bumi. Padahal mudah sekali. Bahkan agama yang paling mudah
dibanding dengan Buddha, Hindu, Konghucu, Yahudi, Nasrani, maka Islam paling mudah karena Allah Maha tahu. Insya Allah antum tahu ya kesulitan ibadah orang-orang Buddha, orang-orang Hindu. Saya pernah cerita di majelis ini bahwa ada seorang Hindu Bali yang akhirnya masuk Islam. Karena apa? Karena irit, ya, bukan irit lagi, gratis, ya. Sementara mereka untuk jadi baik, menyembah Tuhannya itu pagi-pagi minimal 10.000 apa 15.000 gitu ya. Buat kembangnya, buat dupanya, buat hiunya, buat ini, buat itu, ya minimal 15.000. Sementara kaum muslimin gratis, ya. Cuman cuci muka, gosok-gosok tangan, kaki, ya, dia nggak tahu wudu, ya. Habis itu nungging-nungging, ya, dengan hidayah Allah akhirnya dia masuk Islam. Ini contoh sederhana, ya. Belum Buddha, belum Nasara, ya. Yang paling mudah adalah Islam, ya. Tapi karena adanya berbagai macam bid'ah akhirnya menjadi sulit. Ini sulit sekali. Kalau ayahnya meninggal, ibunya meninggal, ya paling enggak 7 juta, 10 juta harus keluar buat tahlilan. Nah, itu kan bid'ah. Ya, bahkan bayar kuburan itu pun bid'ah, enggak bayar. Kalau kuburan itu sunnah, sesuai sunnah Nabi, enggak bayar. Bayar apa? Enggak ada biaya. Lu kan udah penuh, beli tanah lagi, kata siapa? Kata siapa? Enggak ada istilah kuburan itu penuh. Ya, karena udah sampai pojok, ulang lagi ke sini, tumpuk lagi, yang kedua tumpuk lagi, terus gimana mau penuh? Enggak akan penuh. Ah, di kita kesalahan di kita satu lubang satu mayat. Kalau satu lubang satu mayat ya iya. Jika dalam Islam satu lubang satu mayat, barangkali Masjid Nabawi sudah habis. Madinah udah penuh dengan kuburan. 1400 tahun, ya. Udah begitu kan banyak sekali orang-orang yang umroh haji meninggal di situ. Kalau satu lubang satu mayat habis itu Madinah. Nah, karena Islam mengajarkan cara yang pintar, ya. Satu lubang bisa puluhan mayat, bisa ratusan mayat, terus tumpuk. Ya. Itulah kemudahan Islam. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau tidak ada, kita akhiri. Waktu juga sudah habis, ya, antum kerja lagi. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.